Nanti baju lumut kalau udah kering. Ya, shalom semuanya. Halo. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi di dalam Zoom Fellowship pada malam hari ini. Ya, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan udah berikan kepada kita selama satu hari ini. Kita mau angkat satu pujian, bila ku melihat apa yang kau buat. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya tanda sukacita mengalami hidupku. Sekali lagi, bila ku melihat, bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya tanda sukacita mengalir di hidupku. Bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Kita mau angkat pujian dari awal, bila ku melihat apa yang kau. Bila aku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya tanda sukacita mengalir di hidupku. Bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Kita mau bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu.
atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Haleluya, oh haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebajikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa, pujilah nama. Mengucap syukur Tuhan. Hosana Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, atas setiamu. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Benar ya Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar ya Bapa. Kami mau bersyukur terus-menerus ya Bapa atas kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa setiap harinya ya Tuhan. Kuasa-Mu sungguh mengalir ya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat tercurah ya Bapa dalam kehidupan kami ya Tuhan setiap harinya ya Bapa. Ya Bapa pada malam hari ini ya Tuhan, kami memulai ibadah ini ya Tuhan dengan kerinduan hati kami ya Tuhan. Berkatilah jalan ibadah ini ya Tuhan dari pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Mungkin banyak ya Tuhan saudara-saudara kami ya Tuhan yang mempunyai pergumulan ya Tuhan. Engkau yang tahu ya Tuhan pergumulan apa yang mereka inginkan ya Tuhan. Berikanlah jalan yang terbaik ya Tuhan. Berikanlah jalan keluarnya ya Bapa agar berkat-berkat baru-Mu ya Tuhan tercurah ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Agar kami bisa menaikkan pujian bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami ya Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Bapa, kami telah berani mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Kau Alfa dan Omega. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada sanggup yang Tuhanku luar biasa.
Dari awal sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, pesanmu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangka Tuhanku yang hidupku penuh mujizat. Kasih hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya, puji nama amin ya saudara-saudara. Hidup kita sungguh penuh mujizat. Ya, saya mau buka ruang kesaksian mungkin bagi saudara-saudari yang ingin menceritakan kisah kasih Tuhan. Saya bersedia. Baik, kalau nanti Shalom semuanya. Shalom. Saya mau berterima kasih ya kepada gereja Emmanuel. Saya diperbolehkan untuk menjadi singer. Kan pada minggu saya jadi singer tuh. Saya merasa kalau Tuhan itu baik dan menurut saya ya, buat orang-orang yang ada di sekitar saya diberikan masih percaya kamu diberi tugas untuk menjadi singer. Ya, saya terima kasih sama Tuhan dan gembala, Bapak Gembala juga semua orang-orang yang ada di gereja itu semua motivasi saya. Baik berarti Fania, sampai Mbak Ana, saya ucap syukur. Jadi itu saya mau ucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan saya kepercayaan, masih memberikan saya harus taat kepada Tuhan. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan berkati. amin, puji nama Tuhan. Berkati. Terus berkati juga dan Tanti. Mama mau bersaksi juga. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Dengan suara saya. Ini ya, saya mengucap syukur buat berkat kasih Tuhan, buat tambahan usia saya bisa merayakan bersama keluarga Betani Jemaat Immanuel adalah suatu keberuntungan bagi saya, dan saya bersyukur selalu buat segala berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan saya hari demi hari. Saya lalui sama cinta kasihnya Tuhan, baik di dalam
yang saya rasakan di dalam kesatuan hati di dalam keluarga saya maupun di keluarga kami Jemaat Immanuel. Dan sekali Tuhan yang utama dari Tuhan adalah ya kepercayaan yang Tuhan berikan di umur saya tahun 2023 ini ya semakin hari semakin luar biasa. Berkat Tuhan apapun yang saya alami, saya percaya saya bisa melewati semuanya bersama Tuhan ya. Itu semuanya pasti ada tantangan kehidupan, dan saya di pertambahan usia ini hari-hari yang saya sudah lalui, tetap saya bersyukur selalu tahun ini saya bisa merayakannya bersama keluarga bagi Jemaat Immanuel. Ya, sukacita sekali bagi saya pribadi, kesempatan yang luar biasa yang saya berikan. Saya diberikan kesehatan, tambahan usia, semuanya karena Tuhan. Dan ya, semua juga karena support juga yang seperti Bu Tanti bilang, support dari keluarga Bethany Jemaat Immanuel itu luar biasa ya. Jadikan ya saya pribadi tambah semangat untuk melayani Tuhan. Ya, kita semua adalah sama hamba-hamba Tuhan. Ya, saya hanya terus berdoa biar Tuhan terus di pertambahan usia ini ya, saya semakin melekat dengan Tuhan, dan ya yang utama saya semakin taat dan setia pada Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan karena ya saya merasakan tanpa melekat dengan Tuhan ya hidup saya juga ini ya itulah karena ya kita harus mengutamakan Tuhan, karena saya hanya waktu yang Tuhan berikan ya bagi saya pribadi ya sangat terbatas. Tapi waktu pertama usia ini itulah ucapan syukur saya yang luar biasa, yang Tuhan hadiah terbesar yang Tuhan berikan buat saya yang terbaik, mempercayakan saya untuk bisa menyatakan kebesaran Tuhan lewat kehidupan pribadi. Jadi ya saya juga harus terus lebih banyak berdoa terus ya, khususnya untuk kekuatan di dalam diri saya, biar Tuhan terus jaga hati saya untuk kedepannya biar lebih baik lagi, biar ya semua yang terbaik deh, yang selagi saya punya kesempatan ya saya harus memberikan yang terbaik terus lah buat Tuhan selama saya hidup. Ya saya bersyukur dengan bergabung dengan Jemaat Immanuel ini. Ya saya semakin kuatkan terus biar hari demi hari saya bisa melaluinya dengan kebersamaan di dalam keluarga. Biar iman saya terus semakin kuat, semakin bisa menjadi terangnya Tuhan dimanapun saya berada, dan semakin hari kita semua juga bisa menjalin jiwa lewat kepribadian kita. Biarlah dalam kehidupan ini kita semua bisa menjadi alatnya Tuhan untuk menjaring jiwa, untuk mengabarkan Injilnya Tuhan semuanya, biar kita semua dijadikan ya alat-alatnya Tuhan yang luar biasa ya. Itu aja kesaksian saya mau bersyukur selalu berkat Tuhan lewat pertambahan usia saya, dan bersyukur selalu lewat kesatuan hati, dukungan yang selalu diberikan keluarga kita. Tuhan Yesus berkati.
Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesaksian yang sungguh luar biasa. Yang dimana kemarin tambah usia 1 tahun pas hari kemarin ya. PL juga ternyata ya. Oke, ya kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Angka 1 pujian. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberi aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyelamatkan jiwaku. Dia menuntutku ke jalan yang benar oleh karena nama sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Sekali lagi kita akan pujiin dari awal. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberi aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke angin. Dia menyertai jiwaku. Dia ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Sekali lagi, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Malam ini kita kembali lagi. Kita akan sharing bersama-sama untuk setiap Seninnya ya. Saya harap kita semua sini bisa aktif semua ya untuk kita belajar di Keluaran lanjutan kemarin, yaitu Keluaran 34:23. Sebelum kita mulai sharing, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh bertemu di dalam Zoom meeting fellowship ini semua karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau saling sharing di dalam firman-Mu Tuhan.
Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti isi kebenaran firman-Mu. Biar firman ini termanifestasi dalam kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh, berakar di dalam Engkau. Sertai setiap kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam berkat nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi Keluaran 34:23 ya. Kita akan sharing bersama-sama. Di sini banyak pakar-pakarnya. Jadi kita bisa saling sharing untuk apa? Supaya iman kerohanian kita terus bertumbuh. Buka di Keluaran 34:23. Kita baca di sini dikatakan firman Tuhan demikian. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel ya. Firman Tuhan malam ini luar biasa ya. Tuhan ingin bangsa Israel itu datang tetap merayakan harinya Tuhan ya. Di sini dikatakan 3 kali setahun. Berarti dalam setahun itu ada 3 perayaan besar yang harus bangsa Israel jalankan. Karena itu perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Maksud 3 kali setahun segala orang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhan. Tuhan Allah Israel adalah 3 kali setahun adalah 3 hari besar Israel. Yaitu salah satunya yaitu hari raya Pondok Daun. Terus kedua ada hari raya namanya roti tidak beragi. Dan satu lagi adalah hari raya 7 minggu. Ini mereka harus merayakannya setiap tahun itu ada 3 perayaan ya. Di sini di mana hari raya Pondok Daun dalam bahasa Ibrani disebut Sukkot atau hari raya Tabernakel. Perayaan ini adalah bentuk pengucapan syukur atas hasil panen raya. Ini dirayakan selama 7 hari. Hari raya ini dirayakan antara akhir bulan September menjelang Oktober ya. Ini perayaan Pondok Daun ini. Yang kedua kita juga melihat itu hari raya roti tidak beragi. Adalah perayaan bangsa Israel di mana perayaan ini dirayakan selama 7 hari. Perayaan roti tidak beragi dirayakan setelah Paskah. Perayaan roti tidak beragi juga mengingatkan bangsa Israel bebas dari perbudakan di Mesir ya. Artinya roti tidak beragi adalah roti yang dibuat atau disajikan tanpa pengembang atau sekarang dibilang baking soda ya. Roti yang disajikan betul-betul murni tanpa campuran bahan pengembang. Artinya roti ini tidak boleh ada campuran apapun. Murni dibuat bundar begitu untuk mereka rayakan dan mereka nikmati ya. Selama 7 hari mereka harus merayakannya. Supaya apa? Untuk bentuk pengucapan syukur mereka dapat keluar dari Mesir karena campur tangan Tuhan. Di mana kita melihat zaman di masa Musa membawa bangsa Israel keluar. Bangsa Israel kita melihatnya. Mereka penuh dengan apa yang namanya mujizat-mujizat yang mereka rasakan. Yaitu mereka menerima mana, mereka makan dipelihara sama Tuhan, pakaian mereka juga tidak koyak, dan disertai sama Tuhan. Setelah mereka keluar dari Mesir dan mereka masuk ke tanah Kanaan, otomatis mukjizat itu terhenti di situ. Jadi ganti lagi di bawah Yosua mereka yang merasakan berkat. Karena Tuhan menjanjikan justru di tanah Kanaan itulah berkat Tuhan luar biasa yang harus mereka nikmati, yaitu penuh dengan susu dan madunya Tuhan janjikan. Berarti di kehidupan kita mau pilih mujizat atau kita pilih berkat, ya kan? Kalau kita memilih mujizat, berarti kita siap-siap menerima kontribusinya yaitu krisis lagi. Biasa orang krisis kelemahan tubuh baru minta mujizat ya. Setelah kita diberi mujizat, kita merasakan sukacita juga ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap setia ya.
Kita juga melihat di sini lagi namanya perayaan 7 minggu. Dalam bahasa Ibrani itu disebut Sukkot atau Pentakosta ya. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Perayaan 7 minggu ini adalah perayaan pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Perayaan pesta ini dirayakan selama 7 minggu ya. Dalam 1 tahun bangsa Israel akan merayakan ketiga hari besar ini. Dalam perayaan ketiga hari besar ini bangsa Israel tidak boleh dengan tangan hampa. Mereka tidak boleh dengan tangan kosong. Mereka harus membawa yang namanya korban bakaran ya. Korban bakarannya pun tidak boleh yang tercela. Mereka harus betul-betul membawa yang betul-betul yang bagus, yang tambun, yang betul-betul tidak cacat atau yang sulung. Itu karena Tuhan itu kudus. Jadi mereka harus memelihara namanya kekudusan. Jadi mereka tidak boleh sembarangan. Itulah Tuhan kita itu luar biasa dalam kehidupan kita ya. Tuhan yang akan bangsa Israel hadapi adalah Allah yang kudus yang tidak akan berkompromi dengan dosa. Ingat kita saat kondisi saat ini kita merasakan situasi yang sangat pelik saat ini, kita juga merasakan banyak juga godaan yang hampir kita kurang sanggup menghadapinya. Tapi kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, tantangan itu selalu ada. Tapi kalau kita bersandar berharap pada Tuhan, Tuhan pasti memampukan kita. Makanya ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menghadap hadirat Tuhan, kita juga melihat ya, Musa betul-betul harus kudus dan kasut Musa tidak boleh dipakai. Artinya betul-betul dia harus dengan kudus ke sana menghadap Tuhan. Bahkan daerah di mana Tuhan hadir tidak boleh ada hewan atau yang makan rumput. Artinya tempat di mana hadirat Tuhan hadir dipastikan steril dan dari semua yang tidak Tuhan kehendaki. Makanya kita melihat juga waktu anak-anak Imam Harun, mereka membawa korban yang tidak Tuhan inginkan, yang terjadi konsekuensinya adalah mereka mati. Artinya Tuhan tidak main-main dengan apa yang telah Tuhan tetapkan. Yang kudus tidak boleh sembarang dipegang sama orang yang tidak Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang terpanggil, kita yang dipercayakan, kita anak-anak Tuhan harus selalu setia, taat, dan menjalankan setiap pelayanan kita. Tanpa kita harus ember-ember untuk ini, untuk menolak atau bagaimana. Karena Tuhan memang punya cara, bagaimanapun kehidupan kita, dimanapun kita, kalau Tuhan mau panggil kita untuk melayani, Tuhan sanggup. Dan Tuhan akan memampukan kita. Walaupun kita bilang kita tidak mampu, tapi percaya Tuhan panggil, pasti Tuhan tahu kemampuan kita, kapasitas kita. Kita melihat juga saat Musa dipanggil, kita juga melihat ya, Musa juga berat lidah, tapi Tuhan tahu, Tuhan yang memimpin dia, maka dia bisa ya. Itulah luar biasa Tuhan. Zaman kasih karunia saat ini kita patut bersyukur ya. Karena segala dosa dan pelanggaran kita sudah lunas dibayar Tuhan di kayu salib. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu membangun relationship ya dengan Tuhan agar apa? Agar kita bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berjalan sendiri tanpa Tuhan, karena kita tidak akan kuat. Karena penyertaan Tuhan itu ada di dalam setiap kita. Kadang kita manusia kan yang namanya manusia pasti punya rasa ragu. Itu lazim. Karena kita manusia masih hidup dalam dunia ini masih penuh dengan ketakutan. Makanya firman Tuhan katakan jangan takut itu sampai 365 kali. Itu artinya setiap tahun, setiap hari kita menghadapi yang rasanya takut. Tapi ketakutan itu jangan kita jadikan momok yang mengganjal di hati kita. Tapi kita harus lepaskan segala ketakutan kita berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan sanggup menolong setiap kita. Kita harus membangun yang namanya mesbah doa dalam keluarga. Agar tercipta keakraban antara orang tua dan anak-anak. Kita sebagai orang tua harus memberi juga yang namanya contoh ya dalam segi keimanan dan kerohanian, supaya ketika anak-anak kita terjun dalam kehidupan
bermasyarakat, mereka dapat memberi dampak positif bagi lingkungan di mana mereka tinggal. Sehingga dengan demikian masyarakat yang menyaksikan tingkah laku anak-anak kita, mereka bisa dibedakan bahwa anak-anak Tuhan itu berbeda. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Kita bersyukur ya, kita dipanggil Tuhan di sini di Jemaat Betani Immanuel bukan karena kebetulan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita bersyukur, kita selama itu kita boleh dibilang sudah tidak aktif berapa 2 tahun lebih ya, tapi kita dipertemukan lagi di Zoom meeting ini, dan kita juga sudah beribadah onsite. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin juga anak-anaknya sesat. Karena itulah Tuhan selalu memakai caranya yang tidak bisa kita dikte. Itulah cara Tuhan. Kita bersyukur, kita di sini sudah seperti keluarga, kita sudah saling support, saling mendukung di dalam pelayanan. Kita bersyukur kita mempunyai teman-teman dan sahabat-sahabat yang betul-betul saling mengasihi. Itulah yang terbangun di dalam jemaat kita. Kita bersyukur kita anak-anak Tuhan, bukan anak-anak gampangan juga. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan di dalam kita kesusahan pun Tuhan tolong. Tergantung kita mau tidak selalu bersandar berharap kepada Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk setia, dan kita tetap taat dengan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Teruslah kita maju di dalam Tuhan, jangan pernah kita terus percayalah kepada yang dipercaya kepada setiap kita. Teruslah maju di dalam Tuhan, jangan pernah kita memberi akses untuk tidak setia dan tidak taat. Jalanilah kehidupan kita dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur, karena hal itulah yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya memberi yang lainnya untuk terus sharing, biar firman ini terus kita belajar supaya kita semakin mengerti dan selalu ada namanya pengetahuan baru lagi. Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom. Ya, shalom saudara. Ya, kedengeran ya suara saya ya? Kedengaran suara saya? Dengaran. Kedengaran. Ya. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Pak Darman yang telah menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Nah, memang khusus di hari Senin, mungkin saudara mendapatkan rema di dalam ayat ini. Nah, silakan bisa saling memberkati satu sama yang lain, saling menguatkan saudara. Mungkin ada sesuatu hal yang Tuhan simpan, yang Tuhan ditaruh di hati saudara, ya saudara diperintahkan untuk membagikan. Silakan saudara untuk membagikan dan saling memberkati pada malam hari ini. Ada saudara? Saya berikan kesempatan. Oke. Tidak ada? Baik, nanti kalau seandainya ada, nanti dibuka kameranya, langsung resen aja ya. Nanti saya akan memberikan kesempatan. Baik, saudara, firman ini sungguh luar biasa ya, di Keluaran 34 ayat yang 23 ya. Ini menceritakan ya bahwa Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel
ya kan, untuk bertemu ya 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel, saudara. Tadi sudah disinggung oleh hambanya Pak Darman ya tentang 3 hari perayaan yang besar ya, saudara. Kalau seandainya kita lihat konteks di dalam Keluaran 3:4 ini, saudara, sebetulnya Tuhan tuh ingin memulihkan hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Karena memang waktu di zaman Abraham sebelumnya Tuhan sudah mengadakan perjanjian bahwa umat pilihan Tuhan itu adalah Israel. Tapi sangat disayangi sekali bahwa bangsa ini bangsa yang luar biasa tegar tengkuknya, saudara, ya, yang keras hati ya, terkadang terus mengeluh, ya kan, menuntut ya, dia tidak melihat apa yang Tuhan sudah berikan, ya, kita sudah tahu ya bahwa pada zaman dulu ya Tuhan membimbing menyertai bangsa Israel itu keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Segala perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa, saudara, itu dia tidak melihat bangsa Israel itu. Nah ini yang sangat disayangkan, saudara, ya. Sedikit mengalami kesulitan, sedikit mengalami masalah, langsung menvonis, artinya menvonis Tuhan, gitu kan. Pernah bangsa Israel yang mengkutuk kepada Musa, ya kan, mengapa engkau bawa kami ke padang gurun? Apakah engkau mau membunuh kami? Ya, itu pada saat situasi bangsa Israel itu mengalami kesulitan, ya. Dan pada puncaknya ya di dalam Keluaran 3:4 ini, saudara, di mana Musa harus menghadap Tuhan, dia meminta kepada Harun untuk membuat lembu emas, ya. Itu sangat menyakitkan. Kalau seandainya dilihat dari sejarah perjalanan bangsa Israel, itu Tuhan sudah marah, saudara. Ya, di saat itu Tuhan sudah marah, saudara. Dia bangsa umat pilihannya menyembah lembu emas, saudara. Itu yang menyakitkan, menyakitkan hati Tuhan. Tetapi sungguh luar biasa Musa sebagai pemimpin, ya memang Musa itu mempunyai hati yang bijaksana, ya, sehingga dia ya meminta kepada Tuhan untuk selalu menyertainya, selalu menyertai di dalam perjalanannya. Karena Musa tahu, saudara, bahwa tanpa penyertaan Tuhan, dia tidak bisa, saudara, untuk menghadapi semuanya, saudara, sampai apa yang Tuhan janjikan itu Musa merasa itu tidak bisa, saudara. Oleh sebab itu firman Musa berkata, apabila engkau tidak menyertai aku atau menyertai bangsa Israel, ya lebih baik aku diam, gitu kan. Diam di padang gurun, mati, saudara. Kan? Karena memang tahu, saudara, kedepannya bukannya tambah mudah, saudara. Ya. Kedepannya Musa tahu untuk kedepannya, apalagi untuk menghadapi Kanaan, saudara. Ya, kalau seandainya kita lihat ya tanah Kanaan ya tentang 12 pengintai ya, itu sudah dijelaskan ya. Itu ya kalau seandainya tanpa penyertaan Tuhan itu tidak mungkin bisa tergenapi. Nah, ini mengingatkan kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan ya, bukannya berarti kita 3 kali ya setahun ke gereja, bukan, saudara. Artinya, saudara, kita ini perlu yang namanya penyertaan Tuhan untuk menghadapi
masa-masa yang akan datang, saudara ya. Nah, itu saudara sehingga kita diberikan kekuatan. Kekuatan dari mana ya? Bukannya kita zaman saat ini bukannya mungkin ada saudara kita ya yang diberikan rema, diberikan kekuatan pada kita. Kita berkumpul ya bersama-sama ya, itu pun merupakan kekuatan bagi kita. Baik Pak Henry, mau dilanjut? Salam Pak, salam. Pembacaannya di mana Pak? Mohon maaf baru hadir. Silakan suaranya. Oh, suaranya saya ini. Ya, suaranya. Salam Pak. Salam. Silakan Pak Henry. Salam Pak, dengar Pak. Ya, dengar. Ya pembacaan tadi di mana Pak? Habis mandi masalahnya. Ya, tadi firman Tuhan kan pada malam hari ini ada di Keluaran 34 ayat 23 yang mengatakan 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Mungkin Pak Henry mempunyai rema di dalam firman Tuhan ini. Silakan untuk memberkati kita semua, Pak. Ya, haleluya. Ini sebenarnya nih firman yang luar biasa nih pada malam hari ini nih. 3 kali setahun segala orang-orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhan, kehadirat Tuhanmu, kehadirat Yahweh Adonai Allah Israel. Ini sebuah peristiwa yang sangat luar biasa di mana kalau ini kan zaman Musa ya Pak ya. Ya. Terus ditarik di zaman Yesus nih. Ini sebenarnya ada hal yang luar biasa juga di zaman Yesus dengan hari-hari itu kalau pemirsa, seperti roti tak beragi 7 hari setelah Paskah, di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk kumpul bersama di satu meja 12 muridnya, di mana di saat itu juga Tuhan Yesus berjamu bersama-sama, dan di situ juga Tuhan Yesus membilang bahwa ada yang menyakiti dia, satu muridnya itu kan, tapi semuanya pada saling melihat siapa yang menyakiti hal itu. Terus kedua ada 5 ya, hari raya apa ya? Hari raya Pondok Daun, tapi enggak, kalau Pondok Daun tuh enggak ada. Yang hebohnya aja tiga kalau nggak salah hari raya Sulung, hari raya Sulung. Tadi itu yang pertama ya Bu ya, Bapak Ibu, bahwa kisah roti tak beragi ini ada hubungannya juga dengan kedatangan Yesus pada saat perjamuan. Terus hari raya anak sulung, di mana juga kita tahu bahwa Tuhan Yesus turun turun ke dunia sebagai anak sulung, sebagai anak domba, dan dia menyerahkan nyawanya untuk bukan membuktikan sebagai dia itu Tuhan, tapi dia melakukan dengan rela dan disiksa sampai dia mati, dan di saat di dalam dia kehidupan sudah dijelaskan dari Paskah tadi dari hari roti tidak beragi, dia sudah menjelaskan bahwa dia itu akan mati. Tapi kan kalau kita ingat, terus ada Thomas sempat ngomong kan, Tuhan, tapi semua apaan tuh kamu Thomas? Akhirnya situ Tuhan udah menceritakan buat akhirnya dia tuh akan pasti maut yang akan dia dapat dan di kayak tempat salib. Tapi di dalam detik-detiknya itu, di dalam detik pemberitahuan dan di dalam pelayanannya itu, dia selalu bilang bahwa seperti hari ketiga rubuhkanlah bait Allah, ntar hari ketiga saya akan bangkit, akan bangun kembali. Sedangkan disitulah bahwa memberikan sebuah kesaksian buat kita bahwa benar bahwa Yesus mati dan dia bangkit di hari yang ketiga untuk menghapus dosa seluruh umat manusia, dan itu membuktikan bahwa Yesus kita itu hidup. Nah, dan yang ketiga adalah hari raya Pentakosta, hari raya Pentakosta, Nafiri, hari raya Pondok Daun, ya Pentakosta. Hari raya Pentakosta itu
Di sini adalah hal yang luar biasa, di mana Yesus telah naik ke surga, dan di situ kumpul anak-anaknya, murid-muridnya Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, dan mereka berdoa bersama-sama, dan mereka juga perjamuan bersama-sama, dan di situ ada kuasa Roh Kudus bekerja terhadap mereka semua dengan berbahasa roh yang luar biasa. Dan kalau tidak salah itu orang yang mendengarkannya itu 70 bahasa. 70 bahasa. Makanya luar biasanya saya bilang, wih, yang kalau saya dengar kawan-kawan bilang mereka dengar 70 bahasa, berarti bukan bahasa Aramaik aja, Ibrani aja, Yahudi, Ibrani aja, bukan, tapi mereka dengar bahasa-bahasa yang lain di saat murid-muridnya itu di hari Pentakosta itu memberikan ucapan doa syukur dan dapat pengurapan Roh Kudus. Dan yang luar biasanya lagi, saya tarik semuanya, saya ambil bahwa kita yang luar biasa, firman Tuhan ini yang ada di firman Tuhan atau Alkitab kita, dan kita bisa lihat luar biasanya Tuhan bekerja bahwa Alkitab kita bukan hanya satu bahasa, tetapi diciptakan seluruh bahasa yang ada di dunia ini, termasuk seluruh bahasa yang ada di Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia, semua ada Alkitab. Ada bahasa Dayak, ada bahasa Kalimantan, ada bahasa Nias, ada bahasa Jawa, ada bahasa Irian, dan itu semua adalah luar biasa sama Tuhan. Dan saya cuma bilang, siapa yang tidak percaya sama Tuhan, itu akan saya nggak berani ngomong, tapi siapa yang percaya sama Tuhan Yesus itu hidup, pasti akan diselamatkan. Kita semua percaya sama Tuhan, dan kita semua percaya sama Tuhan. Saya juga percaya sama Tuhan, dan itulah tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Johar, Pak Darman ya, Keluaran 34:23. Jadi akhirnya flashback lagi pikiran saya ke belakang, benar bahwa inilah selama saya hidup sampai saat ini, sampai saya bisa punya, walaupun memang saya Kristen di gereja yang lama, tapi setelah saya berkumpul dengan istri saya, Tuhan menjadikan satu di dalam satu keluarga, dan akhirnya saya mengerti hal-hal yang Tuhan berikan, dan akhirnya kita belajar. Memang firman Tuhan ini Bapak Ibu bukan hanya dibaca, tetapi dibaca berulang-ulang, karena kita akan mengerti kasihnya Tuhan. Makanya kita harus selalu baca firman Tuhan setiap hari 3 pasal atau 5 pasal. Tujuannya adalah supaya kita bisa menghasilkan dari Kejadian sampai Wahyu, kita mengulangnya kembali, dan kita akan bisa menerima rema yang luar biasa di saat kita baca Alkitab ini sampai habis, dan kita kembali lagi, kita akan merasakan hal yang luar biasa yang Tuhan pimpin terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, maupun juga terhadap akhirnya kita membawa terang yang luar biasa itu, ya namanya juga garam dunia ya. Akhirnya kita bisa merasakan buat keluarga-keluarga yang lain dan tetangga-tetangga kita yang lain yang tidak seiman dengan kita ada di sekitar kita. Begitu aja Pak Johan, terima kasih. Luar biasa ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Henry ya. Jadi ya secara garis besarnya ya tadi kita itu harus mengucap syukur atas kemurahan yang Tuhan berikan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan ya yang telah menyerahkan nyawanya ya, bagaimana ya supaya kita dapat mengucap syukur ya untuk membalas kebaikan Tuhan ya. Tadi yang disampaikan Ibu Tanti sungguh luar biasa Saudara ya, itu kesaksiannya Saudara. Nah inilah yang saya juga sungguh sukacita ya melihat semua kita ini bersatu ya, ibaratnya sapu lidi ya. Saya ingat kata-kata Pak Darman ya, sapu lidi kalau seandainya kita hanya selembar saja mudah dipatahkan, tetapi kalau seandainya kita bersatu Saudara, itu sulit untuk dipatahkan ya. Jadi Saudara, apabila Saudara memiliki talenta apapun juga Saudara, jangan memikirkan bisa apa enggak ya Saudara. Yang penting hati Saudara. Kalau Saudara memiliki hati yang tulus Saudara, hati yang sungguh-sungguh ya. Nah ini gereja kita Saudara
memberikan, ya kan, memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk kita semua untuk melayani bersama-sama, saudara ya. Jadi jangan takut-takut ya, jangan malu-malu. Kita ini satu keluarga dan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara ya. Jadi memang kita untuk kedepannya memang ini agak mengkhawatirkan ya, tetapi yang firman Tuhan tadi lagu tadi, saudara, Tuhan adalah gembalaku ya. Jadi kita tidak usah takut, saudara, dengan keadaan dunia ya, tetapi kita pun harus berhikmat ya. Jangan mentang-mentang kita punya Tuhan, kita ya seenaknya, jangan, saudara ya, tapi kita harus berhikmat, kita harus bersatu hati dan kita selalu bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik, mungkin Pak Yongki ada yang mau ini? Belum, Pak Yohan. Baik. Kalau yang lain tidak ada, mungkin ibu-ibunya silakan. Ada sekitar 3 menit, nanti baru masuk ayat hafalan. Ya. Oke, kalau seandainya nggak ada, kita akan lanjut ke ayat hafalan ya. Saya akan kembalikan ke Ibu Mary. Oh, Perlin. Perlin bisa bawa ini? Oh, jadi karena Perlin ada tugas dari sekolah, jadi diambil alih oleh Ibu Mary. Silakan, Bu Mary. Oke, shalom semuanya. Kedengeran suara saya? Dengeran. Oke, kita makasih buat hambanya Pak Darman, Pak Tuhan, Bapak yang lain yang sudah memberikan firman yang luar biasa. Semuanya diberkati oleh firman pada malam hari ini. Kita mau masuk ayat hafalan ya malam hari ini. Di Mazmur 16 ayat 11. Ya, saya langsung buka. Ada yang sudah siap? Amsal kan? Makin. Ya. Belum. Di Amsal. emang di Amsal ya? Bukan di Mazmur. Mazmur. Amsal 16, Bu. Bukan saya 11 kan? Amsal. Mazmur apa Amsal? Mazmur ya? Mazmur, Bu. Mazmur Mazmur 16 ayat 11. Ya. Jadi saya hafal dong tadi. Oh, Alah. atas Kuku pegang itu baru. Mazmur. Mazmur. Mazmur 16 ayat 11, Bu. Oh, cuman itunya doang, Bu Mary. Cuman Mazmur, Amsal bedanya Mazmur. Mazmur 11 ya. Mazmur, engkau memberitakan kepadaku, engkau Memberitahukan kepadaku jalan ke depan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat. nikmat yang senantiasa. Senantiasa. Makasih Bu Mary, Tuhan berkati. Sama-sama Tuhan berkati. Aduh, panjang. Keren salah apa? Panjang Bu. Lancar-lancar puji Tuhan.
Oke, Tuhan berkati Bu Tanti. Nih, Engkau memberitahukan kepadaku. tontonan sudah siap. Yang sudah siap siapa? Oh, Mama udah open mic. Udah Ya. siap, Ma? Dah, Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Oke, Tuhan berkati. Mama. Amin. Amin. Salah nama Oke. itu. Oma-oma pada semangat. Pada hafal. Ayo, yang muda-muda. Yang belum jadi oma. Mana ini? Aku. Oke, Filia. Ibu Mary, apal nggak Ibu Mary? Oh, bohong. Apa nggak ya? Antar lipong panjang. Jangan panjang kayak kereta. Oh, panjang beneran. Antar lipong nanya. Oke, silakan Filia. Oke, mantap. Oke, Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oke. Bahasa Inggris. Lancar semuanya. Mamanya ada? Enggak, Mama belum pulang kan tuh. Oke. Dan berkati Filia. Berkati, Tante. Nah, siapa lagi ayo yang mau mulai? Oh, Martin sudah siap. Silakan Martin. Oke. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberkati, Memberitahukan. kepada jalan kehidupan. Pada siapa? Pada Di siapa? hadapanmu kepada Ulang. engkau memberitahukan kepadaku jalan Ya. kehidupan. Ya. Di depanmu. Hadapanmu. Hadapanmu Ya. ada sukacita berlimpah-limpah. Ya. Tangan kanan Oh. ada nikmat Ah. senantiasa. Katanya aku sudah ada bawah nih ke depan doang. Berkati. Keren pasar Rabu Kamis. Oke, Hendri sudah siap? Mama, aku belum. Masa kita dikasih tembok ya? Tahu tuh, biarin sebentar tembok yang itu. Oke. Mata semua. Ya, shalom. Shalom. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan Bentar, kepadaku Ya. jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oke. Bahagia. Geser. Geser. Yang kecil kabur udah bisa hafal dia. Udah bebas ya. Udah bebas yang kecil. Nggak apa lah. Jangan. Mazmur 16 Nah, ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu dan sukacita ada di tangan sukacita berlimpah-limpah. ya. Berlimpah-limpah di tangan kananmu dan nikmat Ada nikmat. senantiasa. Itu yang jangan lupa itu. Makanya maju ke depan Pak layarnya. Oke.
Oke, ada lagi? Nggak ada, Kakak lagi kerjain tugas. Sudah ya. Oke. Kelompok di apa sih? Oke. Oke, Tuhan berkati keluarga Pak Henry, boleh Ya, gigi. amin. Oke, selanjutnya keluarga Ibu Vera sudah raise hand. Oke, Jill. Terus susunya di bawah, Ti. Dulu. Aduh. Siap. Oke. Mazmur 16 ayat 11. Nah, Ya benar. Engkau memberitakan nggak ada minyaknya, udah mana minyaknya. Tante Limpong iklan terus. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada Ya benar. sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat Heeh. senantiasa. Oke, benar Gio, Tuhan berkati. Ayo, maminya. Oke, Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Terima kasih. Terima kasih, Bu Vera Gio. Ayo. Kenapa Bu Ping Ping? Nender? Belum apa? Tante Lipong ya? Tante Lipong dulu deh. Telepon udah hafal? Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Ada sukacita, berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oke. Bisa. Dapat coklat dong. Ambil sendiri di Indomaret. Indomaret ambil sendiri. Jauh ke Indomaret mah. Bilang Ambil aja, sendiri lo ya. ada coklat dari Iya. Maria gitu. Ambil sendiri di Indomaret. Iya. Tinggal pilih aja ya. Tinggal pilih. Oke, Tuhan berkati Tante Lipong. Ada gitu. Selanjutnya siapa nih yang sudah siap? Siapa? Pak Yongki. Pak Yongki. Pak Yongki. Putri Frozen. Dulu ya. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu. Oke. Di hadapanmu. Di hadapanmu ada berkat senantiasa. Bukan. Di hadapanmu senantiasa ada berkat ya. Di hadapanmu ada sukacita. Oh, di hadapanmu ada sukacita. Berlimpah-limpah. Kananmu ada sukacita berlimpah-limpah. Ulang deh. Engkau memberitahukan kepadaku jalan. Engkau memberitahukan kepadaku di hadapanmu. Engkau memberitahukan salah semua. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itu baru benar. Gracia. Gracia, ayo cepetan. Papa lupa. Nih, Frozen. Ayo cepetan. Ya lupa deh. Cepetan dong. Ngapain lagi? Mana Gracia? Ya kelamaan nih, selesai nih udah. Mana ya Gracia?
Ayo. Ngapain lagi dia? Aduh, ampun. Donya kacamatanya dipakai semuanya. Oh, kacamata mana kacamata? Kacamatanya mana? Kacamata mana? Oh, nggak ada. Udah, ayo, cering. Mazmur Mazmur 16 16 ayat ayat 11. 11. Engkau Engkau memberitahukan memberitahukan kepadaku kepadaku jalan dan kehidupan. kehidupan. Lupa. Bapaknya lupa. Engkau memberitahukan Di hadapanmu. hadapanmu Sama. di hadapanmu ada berkat senantiasa. Ada sukacita. Ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapanmu ada di hadapanmu Ya, buatmu ada ada sukacita berlimpah limpah. limpah. Di tangan Di tangan kananmu tanganmu ada ada nikmat nikmat senantiasa. Ore. Amin. Ore. Gracia pinter. Papanya juga pinter. Apa? Oke, Tuhan berkati Pak Yongki. Ya, thank you. Thank you. Ada lagi yang sudah ready? Sudah siap? Amen. Ya, Citacan. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahuku Memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada siapa? Nikmat dan senantiasa. Oke. Kasih Mary, amin. Berkati Citacan. Kasih. Ada lagi? Kiri kanannya? Oke. Selanjutnya, ada yang sudah ready? Ami. Ami sudah. Kita. Oh iya, Pak Dharma. Mazmur. Iya, Pak Dharmanya saya mau terakhir. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amen. Amin. Katakan Bana. Ya. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oke, Tuhan berkati. Ada lagi pasukannya? Fani. Ya, Tan. Ini dulu. Oke, Fani dulu. Kayaknya udah siap. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada berkat. Ada nikmat. Ada nikmat senantiasa. Iya. Ada berkat. Ada nikmat, berkat lagi. Oke, Grace, siap? Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oke, berkati. Nathan, are you ready? Enggak, Pak Siagian udah siap tuh. Sangat belum siap.
Mazmur 16. Bahwa Kenalin dulu Pak. Mazmur 16. Keren udah. bahwa Yuk. bahwa Yang benar suaranya. Jonathan. bahwa Suaranya. Ya. 16 ayat 11 Ya. Kamu memberitahu. Iya, mukanya yang bener duduk yang manis, duduknya ganteng. kepadaku jangan kayak depan. Jangan kayak depan. Ya. Mana Nathan? Suaranya nggak Kita kencang. berlimpah-limpah. Tangan-tanganmu ada nikmat senantiasa. Oke, Tuhan berkati. Nathannya mana hilang langsung. Ya, tentu mau lihat muka kamu. Oke. Tuhan berkati keluarga Pak Darman, Bu Ana, dan semuanya. Sama. Ada lagi yang sudah ready? Sudah siap? Apa ya? Oh, Ibu Pink Saputri. Oke. Sendirian nih ya? Ada. Gimana? Oh, ada. Dari tadi Gitu doang misalnya ya. Nggak muat ya Pak Putri ya? Shalom. Halo. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Oke, amin. Yuk Pak Yandi. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada bersukacita. Ada sukacita. Berlimpah-limpah di tangan kananmu dan nikmat senantiasa. Amin. Oke. Tuhan berkati Pak Yandi. Semangat terus. Ayo. Oke, Tuhan berkati ya semuanya, Bu Pink, Saputri, dan Pak Yandi. Selanjutnya, siapa lagi yang belum? Vera sudah. Sudah. Pak Johan mau duluan? Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan jalan kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Apa? Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tuh. Pak Yohan nomor 1. Nah? Apa? Apa Tante Lipo? Enggak. Oke. Pak, lihat dulu apa saya dulu nih? Oke, saya dulu deh ya. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sudah? Ya. Pak Syagian sudah siap? Libur dulu ya Bu ya. Ya, Bu. Ya, Pak. Terima kasih pengertiannya. Saya ngerti kok, Pak. Tuhan berkati ya, Pak. Oke, ayat hafalan untuk hari Rabu ya. Di Matius 21 ayat 22, Bu. 21 ayat 22. Ya Pak, saya lagi buka.
Matius 21 ayat 22. Ya. Mana dia? Oke, Matius 21 ayat 22 ya. Untuk ayat hafalan selanjutnya di hari Rabu. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh. Siap, Tante Lipong? Ayat hafalannya panjang apa pendek? Aku. Enggak. Pendek. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, ya, kamu menerimanya. Amin. Kamu akan menerimanya. Amin. Baik. Itu ya hafalan untuk hari Rabu tanggal 1. Oke, terima kasih. Ya. Amin. Amin. Oke, ayat hafalan pada malam hari ini ada 21 orang ya. Saya sebutkan dan yang sudah ayat hafalan kalau belum disebut kasih tahu ya. Nah, yang pertama Ibu Tanti, Ibu Suanti, Filia, Martin, Ibu Legia, Pak Henry, Gio, Vera, Tante Lipong, Bapak Yongki, Gracia, Tocen, Bapak Darman, Ibu Ana, Fani, Grace, Nathan, Ibu Ping Saputri, Bapak Yandi, Bapak Yohan, dan saya, Ibu Mary. Oke, ada yang belum disebut? Semua ya. Oke, Ferlin mau? Oh. Siap. Oke, ada pengumuman tambahan, Pak Johan? Ya, shalom saudara. Untuk sebelum mengakhiri, sebelum masuk doa syafaat, ya, ada beberapa hal pengumuman. Yang pertama, tanggal 4 kita akan adakan doa pengerja dengan Korda, saudara ya, itu melalui Zoom, saudara. Lalu tanggal 5-nya kita akan merayakan hari ulang tahun gereja, dan bagi pengerja ya kita mengharapkan sudah tiba jam 9 pagi, karena kita jam 9.15 kita akan adakan doa menjelang persiapan ibadah, saudara ya, karena kita akan menghidupkan pujian penyembahan, saudara ya, seperti Yosua ya, bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko itu dengan pujian penyembahan, saudara. Nah, begitu juga kita, saudara, apa beban kita, masalah kita, kesehatan atau ekonomi apapun juga, kita akan robohkan semuanya itu dengan pujian penyembahan, saudara ya. Itu saja beberapa hal pengumuman. Dan terlebih lagi, saudara, yang mau saya minta masukan untuk ibadah Padang. Jangan lupa, saudara ya, nanti kita akan bahas di tanggal 11 di dalam doa pengerja internal kita, saudara ya. Itu kita akan putuskan, kita akan ibadah Padangnya, kita akan berangkat kemana ya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Hadir lagi. Oke. Oke, kasih agian doa syafaat ya. Sebelum doa syafaat dimulai, ada yang mau didoakan? Kita doakan. Biar terapinya semakin hari semakin pulih ya, Tante Lipong. Ya, amin. Itu gimana hasilnya? Rika tahu hasilnya, jadi belum. Ya, kita doakan ya biar jembatan di darah di lehernya biar lancar. Biar lancar lah. Biar Tuhan perbaiki. Iya betul. Ada lagi yang mau didoakan? Anak-anak ya yang mau
lulusan Mau ujian, Roland. anak-anak yang mau ujian, Roland, Ferlin, Evelyn. Dio, banyak ya, Fani. Ya, semualah anak-anak yang sedang ujian. Evelyn juga mau ujian kan? Ya, kelas 3. Ada lagi, ya Ibu Tanti, terus Tuhan pulihkan ya kesehatannya. Itu aja Pak, sama ulang tahun gereja biar berjalan lancar. Telepon terapi tangannya. Ibu siapa, Bu? Ibu Like, anaknya Tante Lipong. Ada penyumbatan darah. Sama anak-anak yang sedang ujian, sama ulang tahun gereja. Ya. Sama program-program gereja. Lancarkan semuanya. Oke, itu aja Pak. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau, Bapak Iskak dan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala berkat yang diberikan kepada kami. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami telah berkumpul Tuhan, untuk menyembah Engkau ya Yesus. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Inilah iman kami Tuhan kepada Engkau Tuhan, pemilik semesta raya ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami telah belajar di dalam ayat-Mu Keluaran. Memang sangat berat Tuhan, karena kami tahu Tuhan, zaman sekarang ke zaman-Mu Yesus 2000 tahun. Dari zaman Yesus ke zaman keluar Israel dari Mesir 2000 tahun juga. Ayat ini 4000 tahun Tuhan. Mungkin kami kurang berpengalaman, kurang mengerti Tuhan. Tetapi kami yakin Tuhan, segala rancangan Engkau adalah yang terbaik, bukan saja untuk Israel Tuhan, tetapi Israel pada hari ini. Kami yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mungkin ada di antara kami bernarasikan bahwa Israel tegar tengkuk Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Israel adalah anugerah Tuhan. Benar Tuhan, Israel itu ada kutuk dan ada berkat. Tetapi berkat adalah yang paling utama Tuhan, yang tak ternilai Tuhan. Karena itu rancangan keselamatan Tuhan. Karena dari Israel lahir Yesus itu sendiri Tuhan. Tiada bandingannya Tuhan. Allah turun ke dunia Tuhan. Terima kasih ya Yesus, Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Begitu juga Tuhan kami serahkan Tuhan pada hari ini Tuhan. Untuk program-program gereja kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Berkatilah program-program yang telah tersusun Tuhan. Telah terencana Tuhan. Biarlah berjalan untuk kemuliaan Engkau ya Yesus. Berkati juga di mana ulang tahun gereja yang akan dirayakan pada tanggal 5 Tuhan. Dari awal perencanaan dan hingga akhirnya, biarlah nama Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang ada di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada untuk mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Berikan mereka rezeki Tuhan. Kami serahkan di tangan Kau ya Yesus. Dan kami percaya Engkau akan memberikan itu kepada
kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Secara khusus kami ingin berdoa untuk Ibu Lipong Tuhan. Tuhan, berkatilah Ibu kami yang tercinta ini Tuhan. Biarlah apa yang direncanakan dia Tuhan di dalam pemulihannya Tuhan akan yang baik Tuhan bagi Bu Lipong dan bagi Engkau ya Yesus. Karena penyertaan-Mu lah yang utama Tuhan. Begitu juga dengan putri Ibu Lipong, Ibu Like Tuhan, dengan penyumbatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan menyembuhkan Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Keluarga ini di tangan Engkau ya Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan. Ketika Ibu Lipong dan Ibu Like bertekuk lutut di hadapan Engkau, kesembuhan itu akan datang Tuhan. Tuhan, secara khusus juga kami meminta kepada Engkau ya Yesus, pemilik segala-galanya di dunia ini Tuhan. Anak-anak kami Tuhan akan menghadapi ujian Tuhan. Memang sangat berat Tuhan dalam tahun-tahun ini Tuhan, di mana 2 tahun mereka dalam pendidikan melewati Zoom Tuhan, tidak maksimal, dan mereka harus berhadapan sekarang dengan real keadaannya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, pintarkan mereka Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, cukupkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan semakin diberkati dan takut akan Kau. Terima kasih ya Bapa. Tidak lupa kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berikanlah pemimpin-pemimpin kami hari ini Tuhan. Hati yang takut akan Kau ya Yesus. Mungkin banyak pejabat-pejabat di negeri ini Tuhan yang tidak sehendak dengan hati dan pikiran kami sebagai rakyatnya, bahkan tidak menurut Engkau ya Yesus. Tuhan, kami serahkan di tangan Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang mengangkat hukuman bagi mereka. Kami serahkan ke tangan Kau ya Yesus. Dan kami percaya bangsa ini akan besar, bangsa ini akan dilindungi Engkau ya Yesus. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima doa berkat. Silakan Pak. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan di dalam ibadah fellowship ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian, Fani sebagai multimedia, Pak Darman sebagai pembawa firman Tuhan, Pak Henry ya Tuhan, dan Pak Siagian sebagai pembawa doa syafaat. Kami percaya Engkau akan memperhitungkan semuanya ini ya Tuhan, dan begitu juga kepada kami semua. Engkau yang memberikan hikmat kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan tiba saatnya kami percaya dengan iman kami pada malam hari ini Engkaulah yang memberkati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima berkat. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu, studimu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Maaf agak terlambat 15 menit. Kita akan berfoto, kita akan buka kamera. Silakan anak-anak. Mana? Gracia, Chris, Rani, Yuk, kita hitung. Grace, ayo. 1, 2, 3, Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sarannya. Haleluya. Dadah semua. Tuhan berkati. Pak Yohanes. Tuhan berkati. Selamat istirahat. Mujahan, pink kaput. Jadi kelihatan setengah mukanya. Tuhan berkati. Selamat istirahat ya. Saya